Ya kalau ditinggal sayang, kalau disayang malah takutnya nanti ditinggal beda agama juga ujung-ujungnya Bante. Nah ini gimana nih Bante kalau udah begini nih? Sebelum luka itu efeknya terlalu dalam, kadang-kala mengobati luka kecil lebih baik. Luka kecil lebih baik Bante? Lebih bagus melepaskan daripada menderitanya berlebihan gitu. Oh, jadi lebih baik sebelum lukanya makin dalam lebih baik? Iya. Tetapi ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita perjuangkan. Kalau memang hal itu memang layak untuk kita perjuangkan, perjuangkan. Tetapi Anda juga harus tahu, harus siap dengan segala konsekuensi. Yes. Jadi ingat, seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diperjuangkan. Jangan hanya karena kita korban jambu biji, janji-janji manis bikin jijik. Aduh. Kita sulit mengatakan saya akuntansi, aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Iya. Jadi kita harus berani melangkah untuk meninggalkan hal kecil dan untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Kalau masih seusia teman-teman di gini, SMP, SMA, SMK, Iya. kalau baru menemukan seperti itu dan belum terlalu benar-benar mendalami, lebih bagus belok kiri. Belok kiri. Karena kalau kamu lurus akan banyak bahaya di sana. Wah, atau sebelum tersesat boleh kita melakukan SNI dulu nih Bante. Apa itu? Sudah nanya ibu. Iya. Kalau tersesat nanya teman sholat suka menyesatkan Bante. Ya. Lebih baik nanya ibu. Ya kadang-kala anak-anak muda sekarang berbeda. Dia lebih baik minta maaf daripada minta izin kan gitu. Oh gitu. Kayaknya pengalaman nih Bante. Dulu ya Bante. Nggak harus mengalami kan. Gitu. Oh iya. Cemburu. Kalau kadang-kala kita masih cemburu dengan orang lain, berarti kita meragukan kualitas diri kita. Gitu. Iya. Nah, dan bagi yang udah pasangan kadang-kala ngapain cemburu kalau dia memang mencintai kita, dia tidak akan mudah berpaling dari yang kepada yang lainnya gitu loh. Yeah. Karena saya memperjuangkan orang lain itu bukan hanya saya cinta dia, tetapi juga harus dia cinta saya kan gitu. Yeah. Kalau memang tidak sama-sama cinta, lebih baik saya bahagia melihat dia bahagia bersama orang lain. Luar biasa. Nggak kuat ini. Yo, nggak kuat Bante. Itu kan salah satu praktek bodhisatwa kan? Iya sih Bante. Bagaimana kita bisa berbahagia melihat orang lain berbahagia bersama orang lain. Tapi susah Bante praktek ini Bante. Enggak gini teman-teman. Tujuan kalau yang udah punya pasangan, harapan kita kan supaya dia bahagia. Iya sih. Ya, kalau kita belum bisa membahagiakan dia, iya. Ya biarkan dia bahagia bersama orang lain. Iya, kan? Bante. Masa nanti diundang pas nikah gimana Nggak, gitu Bante? Enggak gitu. Intinya dalam hal pasangan, dalam hal pertemanan, karena cemburu bukan hanya tentang cinta. Kadangkala tentang pertemanan, bahkan pekerjaan, bahkan sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai teman kita kadang muncul cemburu. Muncul cemburu. Pertama dan utama adalah renungkan. Ketika kecemburuan dan kebencian kita mengakibatkan penderitaan bagi kita, ya ngapain kita terlalu mengikuti itu? Justru kebodohan yang kita sengaja adalah cemburu kepada orang lain atau benci kepada orang lain. Sedangkan dia yang kita cemburu, yang kita benci, biasa saja, tapi kita yang menderita gitu. Betul. Nah, kerugian bagi kita. Jadi cemburu tidak akan pernah membawa hal positif yang lainnya, tetapi justru akan membawa kehancuran bagi kita dan akan memperkecil keyakinan kita kepada orang lain atau kepercayaan kita kepada orang lain. Intinya kalau kita sudah bisa menaruh kepercayaan dan memberi kepercayaan, sesuatu yang dipersatukan dengan niat baik, maka hubunganmu akan baik-baik saja. Iya. Gitu. Ingat ya, sesuatu yang kamu dipertemukan, dipersatukan dengan niat baik, pasti jalannya akan baik-baik saja. Kalau jalannya nggak baik-baik saja, ya aspal dulu gitu. Iya. Bolong-bolong Bante. Nggak. Ya kalau memang tidak baik-baik saja, perbaiki. Iya. Lakukan sesuatu hal-hal yang mungkin bisa membuat
pertemanan, hubungan kita dengan orang lain lebih baik. Maka setiap saat ada masalah, selesaikan masalah dengan baik, bukan mencari masalah yang baru. Karena anak-anak muda sekarang kalau ada masalah kecil, dia cari masalah yang lebih besar supaya balas dendam untuk masalahnya gitu. Ya. Ketika kamu cemburu, jangan balas dendam dengan membuat dia cemburu lagi dengan kamu cari orang lain kan. Biasanya gitu. begitu Bante. Karena itu akan menghancurkan. Oke, ya bisa dipahami ya. Ingat, salah satu cara adalah benci, cemburu kadangkala tanda tak mampu, maka kita tingkatkan kualitas diri kita. Kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, maka kita tidak takut dengan persaingan atau tidak perlu cemburu dengan orang lain. Karena setiap orang punya kualitasnya masing-masing. Kadangkala kalau kita cemburu dengan pasangan kita karena dia dengan orang lain, harusnya kita bersyukur. Apalagi kalau kita sudah terpisah kayak tadi ya. Kadangkala kita berpisah dengan orang lain, itu kita dijauhkan dari orang-orang yang memang tidak tepat, tidak sesuai dengan diri kita. Betul. Daripada nanti lebih menderita. Oke. Itu ya. Oke. Luar biasa, langsung lanjut. Boleh dikasih Bante atau nanti Bante? Lanjut ini lanjut dulu. Oke. 4. Silakan pertanyaan kedua. Kamu mau tanya atau mau curhat? Ya. Mau tanya Bante. Curhat. Ya, tanya. Perkenalkan Bante, nama saya Cleo. Saya ingin bertanya, gimana sih cara membedakan cinta sejati sama cinta yang biasa aja gitu? Waduh. Bagaimana membedakan cinta yang sejati dengan cinta yang biasa saja? Sulit untuk dibedakan kalau kita justru malah mencari. Tetapi kita akan menemukan ketika kita benar-benar menghargai apa yang sudah menjadi milik kita, menghargai apa yang kita perjuangkan, dan memang mampu menerima segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Ingat, teman sejati itu tidak meninggalkan ketika kita lagi sulit. Sahabat sejati itu dia akan mendukung ketika kita dalam hal-hal yang sulit. Sahabat sejati akan terus mensupport kita kalau kita melakukan hal yang baik. Dan sahabat sejati tidak meninggalkan kita ketika kita dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Maka dia akan selalu ada di samping kita. Nama saya Mela dan saya izin bertanya, sebelumnya kan kata Bante semua tiap manusia ada memiliki kualitas dirinya masing-masing. Kira-kira gimana sih caranya kita biar bisa meningkatkan kualitas diri kita itu? Oke, setiap orang punya kualitas diri masing-masing. Bagaimana sih kita untuk meningkatkan kualitas yang diri kita? Jadi teman-teman, sebenarnya kita sudah tahu sekarang apa sih hobi saya, apa sih yang saya bisa, dan apa yang enggak saya bisa. Apalagi di hal yang teman-teman belajar, tingkatkan kualitas yang teman-teman bisa lakukan menjadi satu ciri khas kita, perjuangkan. Jangan hanya teman-teman fokus kepada hal-hal yang kita nggak bisa. Kadangkala di sekolah, pergaulan, kita nggak mau bergaul dengan yang lain, kita introvert dan lain sebagainya, hanya karena kita nggak bisa di satu bidang. Apa yang saya bisa itu terus ditingkatkan. Kalau mungkin di kesenian, yang suka seni, yang memang dapat prestasinya di seni, tingkatkan itu terus. Mungkin di bahasa, tingkatkan itu terus. Karena setiap anak itu punya kualitas masing-masing. Ingat yang Bante ingin katakan tadi, jangan hanya satu bidang. Kita tidak bisa seperti teman-teman yang lain, jadinya kita minder, jadinya kita down, jadinya kita nggak mau bergerak. Tetapi ingat, kita punya satu hal atau beberapa hal yang bisa kita tingkatkan di kualitas kehidupan kita. Terutama saat teman-teman belajar, jangan hanya karena nggak bisa di satu pelajaran, lalu kita minder dengan teman-teman kita.
Teman-teman punya kualitas dan punya kemampuan di pelajaran mata pelajaran yang lain. Kalau teman-teman tahu mata pelajaran yang mana yang saya sukai dan saya bisa, tingkatkan terus hal itu. Supaya kita tidak terlalu minder. Tetapi yang kita nggak bisa, tetap pelan-pelan kita pelajari. Itu ya. Apa yang kamu mungkin sukai, kamu suka apa? Suka saya? Nggak usah. Iya, Nggak usah. Bante. Kayaknya saya perlu duduk di sebelah Bante, barangkali. Enggak. Kamu suka olahraga, matematika, IPS, IPA atau apa? Suka melukis. Ya lukis bagaimana masa depan kamu menjadi yang lebih cerah. Iya. Tepuk tangan dong. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah di bidang seni dan lain sebagainya. Buatlah itu berkualitas, buatlah itu semakin berkembang. Menjadi kualitas diri kita ketika di sekolahan, di orang tua, di masyarakat, bahwa saya suka ini, saya bisa menjalankan ini. Banyak orang-orang pelukis di luar sana yang berhasil, yang sukses dengan kemampuan-kemampuannya itu. Jadi kualitas apa yang kita miliki maka kembangkanlah itu. Jangan takut melangkah. Yang terpenting langkahmu nggak menakutkan orang lain. Iya. Oke, Tepuk tangan selanjutnya. dong. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bante. Namo Buddhaya Bante, izin nama saya Devita dari unit SMK, izin bertanya ya Bante. Kalau kita bicara soal cinta yang tadi materi hari ini, cinta itu kan nggak cuma soal pasangan, tapi soal sama keluarga atau sama teman-teman, sama bahkan orang-orang yang baru kita kenal itu kita punya rasa cinta sama dia, kita deket sama dia gitu. Tapi ketika misalnya orang tua kita gitu ya, kita cinta sama dia, tapi dia meninggalkan kita untuk sama-lamanya, alias kayak meninggal dunia gitu. Gimana sih kita supaya nggak melekat cintanya terhadap orang yang kita cintai itu gitu, karena Sang Buddha kan pernah bilang kalau kita tuh mencintai tidak boleh sampai melekat dan let it go, biarin mereka pergi kayak gitu Bante. Oke, luar biasa. Ini cinta kepada orang, fokusnya kepada orang tua, bahkan yang orang tua itu sudah tidak ada bersama kita. Salah satu bagaimana kita mencintai orang itu bahkan sampai dia nggak ada adalah pertama, menjalankan atau mempraktekkan apa nasihat-nasihat baik dari beliau. Tetapi pertama adalah menjalankan nasihat-nasihat baik dari orang tua. Yang kedua, menjaga diri kita atau menjaga nama baik keluarga. Dan menjaga diri kita untuk tetap menjadi pemuda atau remaja yang berkarakter. Ingat teman-teman, jadilah anak muda, generasi muda yang berkarakter, bukan yang karatan. Ya, lama-lama keropos ya Bante. Tahu anak muda karatan? Oh, singkatan nih Bante. Besi karatan itu dia akan melukai dirinya sendiri dan melukai orang lain. Tahu kan besi ya? Dia kalau udah karatan itu akan merusak dirinya sendiri. Rapuh, dan kalau kena orang lain melukai orang lain. Maka jangan jadi remaja yang karatan tapi berkarakter. Jadilah anak muda yang penggerak, bukan penggertak. Jangan teman-teman sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit protes. Kalau mau sesuatu, kalau tahu sesuatu hal yang salah, kalau kita bisa benahi. Jangan sedikit-sedikit hanya protes. Jangan sedikit-sedikit menuntut. Tetapi kalau kita bisa lakukan hal itu. Jadilah anak muda yang pengais, bukan pewaris. Woi. Jangan hanya meniru terus. Tetapi juga kita harus revolusi hal yang baik. Terus mengembangkan inovasi yang baik. Jangan hanya niru terus. Relevannya itu udah berbeda. Kita harus upgrade. Maka jadilah remaja yang pengais, bukan hanya pewaris. Tadi jadilah yang penggerak, bukan penggertak. Jadilah yang berkarakter, bukan yang karatan. Nah itu. Jadilah pemuda yang harapan masyarakat, bukan sampah masyarakat.
Nah, itu. Jadi kualitas diri kita menentukan nama baik kita, nama baik keluarga kita, nama baik negara, bangsa, bahkan nama baik kehidupan kita. Ingat tadi, wujud cinta kita kepada orang yang kita cintai, bahkan dia sudah meninggal. Pertama, jalankan nasihat-nasihat yang pernah diberikan. Sama, nanti ketika teman-teman sudah lulus dari sekolah Ananda ini, salah satu cinta kalian kepada Bapak Ibu guru kalian adalah bagaimana menjalankan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang baik di kemudian hari, di bangku kuliah, di pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wujud cinta kalian dan keberhasilan kalian. Oke? Ya, terima kasih Bante. Sebelumnya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Tini dari unit SMP. Dari pertanyaan kami mungkin berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak memang masih ibaratnya belum nyata. Kalau kami pertanyaannya nyata, real. Ya. Dan Ya, sebelumnya ini juga saya mau ingat teman-teman, ini Miss Eri. Ibu kita mau curhat. Yang Iya. real nyata ini Beban nyata. hidup, Tapi Bante. ya kalau bisa Bante, anak-anak jangan ngikutin gitu. Kalau Iya. bisa Oke. ya. Karena ini gara-gara benci. Oh, Tahu benci oh. Bante? Benar-benar cinta. Woi, Ini akibat benci. benci Kalau boleh menurut, juga nih. karena kita tahu karma, kami dapat jodohnya. Tadi tuh beda. Yang satu ibarat nakodanya ada dua nih Bante. Yang satu ke sana, satu ke sini. Tapi saya berusaha dengan adanya, saya kurang lebih sudah 33 tahun. Mungkin itu saja Bante, karena selama 33 tahun kalau karma terus, berarti saya nanti lahirnya bagaimana dengan perbedaan agama. Tapi Omi Tohut Bante, walaupun saya beda agama, dua buntut saya ngikut saya sih Bante. Itu Oke, saja. Terima bisa. kasih Bante. Oke, ya sekalian. Iya, sebelumnya Namo Buddhaya Bante, izin bertanya bagaimana cara kita membedakan cinta kasih dan melepaskan supaya tidak jadi penderitaan seperti itu. Oke. Teman-teman, bahkan kita hari ini bisa kumpul di sini di ruangan ini itu tidak terlepas dari karma masa lampau. Bahkan saya bisa ngomong di sini, teman-teman bisa di sini sama-sama. Itu karena ada sebab masa lampau yang saat ini kondisi sekarang bisa mengkondisikan kita berjumpa. Bahkan salah satu teks itu di dalam Buddhis mengatakan sangat sulit kita menemukan seorang wanita yang tidak pernah menjadi ibu kita. Ayo, yang cowok-cowok didengar, sangat sulit kita menemukan seorang wanita yang tidak pernah menjadi ibu kita. Jadi yang cowok-cowok nanti kalau menyakiti wanita berarti dia menyakiti ibunya. Waduh. Karena sangat sulit menemukan seorang wanita yang dulunya tidak pernah menjadi ibu kita. Kita semua di sini sangat memungkinkan di kehidupan yang lampau itu pernah keluarga, pernah menjadi teman juga, pernah menjadi sahabat dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang menyatukan kita di kehidupan sekarang. Ada orang yang dulu kehidupan yang lampau saling membenci terus-terusan. Maka dari tadi saya ada dua hal yang membuat kita menderita. Yang pertama, sangat mencintai dan sangat membenci. Itu efeknya bisa di kehidupan yang lampau sama-sama ketemu. Kalau sama-sama mencintai bisa ketemu. Mungkin kita pernah lihat orang yang berkeluarga, dari pacaran berantem, udah nikah berantem, sampai tua berantem, sampai punya anak, punya cucu berantem terus, tapi nggak nikah-nikah. Kok nggak nikah-nikah? Nggak bisa-bisa. Nggak bisa cerai. Iya. Ya itu memang kehidupan yang lampau, sangat-sangat saling membenci. Ini yang benar-benar benci ya, bukan benci benar-benar cinta. Tapi Anda kalau membenci orang sewajarnya, jangan berlebihan. Karena kadang-kala musuh kita di kehidupan saat ini bisa menjadi pasangan kita di kehidupan yang akan datang. Waduh. Kalau Anda punya tetangga yang tiap hari berantem terus sampai tua, sampai mati, bisa aja kehidupan yang lampau mereka saling membenci, menjadi permusuhan,
karena kebencian mengakibatkan kemelekatan di kehidupan yang akan datang bisa bersama-sama, tapi jarang harmonis, susah harmonis, tapi nggak bisa pisah. Beda agama itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan karma. Yang terpenting niat kita, proses kehidupan kita itu dengan pikiran baik, dijalani dengan perilaku baik dan baik-baik saja. Bahkan justru malah bisa saja mengurangi karma buruk di masa lampau yang berbuah saat ini. Karena di perbedaan itu tetap ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kadang-kala ada. Tapi karena kita bisa bertahan, disitulah karma buruk kita berkurang. Karena kehidupan saat ini bisa juga untuk mengurangi karma-karma buruk di kehidupan kita yang masa lampau. Itu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara cinta kasih dan pelepasan? Kalau di dalam Buddhis teman-teman, salah satu wujud cinta kita adalah tidak mengikat dan terikat orang yang kita cintai. Itu salah satunya. Kalau cinta seseorang yang masih harus memiliki, harus nurut, harus ngikut, itu sebenarnya bukan cinta yang universal, tetapi itu cinta kasih yang lokal atau yang hanya kepada pasangannya. Tetapi ada di dalam Brahma Wihara, cinta yang sesungguhnya adalah tidak atas dasar nafsu untuk memiliki, untuk menguasai. Bahkan cinta yang sesungguhnya adalah tentang melepas dan pelepasan. Bagaimana kita membiarkan atau mengkondisikan diri kita berbahagia dan orang lain yang kita cintai berbahagia. Tapi bukan berarti lepas gitu aja, tetapi memang atas dasar bagaimana kita memperdulikan semua makhluk kepada semua makhluk itu, maka kita tahu kalau orang ini menderita gara-gara kita terlalu menuntut dan lain sebagainya, salah satu adalah bagaimana melepaskan. Karena pelepasan itu adalah cinta yang benar-benar universal, yang membuat bebas dan pembebasan. Tetapi itu prosesnya juga bertahap. Berbeda dengan pelepasan harus pisah, harus putus dan lain sebagainya. Itu bukan pelepasan. Itu ada keputusan sementara karena nanti kadang-kala untuk mengikat manusia lainnya atau orang lain. Jadi cinta kasih itu universal. Cinta itu universal. Jangan batasi hanya karena atau kepada satu orang atau satu makhluk, bahkan orang yang bisa kita genggam. Tapi praktek nyata dari cinta adalah bagaimana kita mencintai orang, bahkan orang yang membenci kita. Karena kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Baik, buku yang berjudul Askara Karsa, ini buku saya yang ke-7, dan ini sebenarnya buku yang simple, sederhana, buku yang tidak terlalu sulit untuk dibaca, karena isinya ini tanya jawab di media sosial. Jadi pertanyaan dari anak-anak, dari anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah di Q&A Instagram itu, mereka ada yang request untuk membukukan. Maka buku yang sebelumnya itu yang tanpa judul, nggak ada judulnya memang. Nah, dan buku ini Aksara Karsa itu isinya tentang Q&A dari netizen. Rangkuman pertanyaan gitu ya. Memang pertanyaan asli langsung dari Bante situ ini ya. kita dibukukan. Diuraikan. Jadi setiap saya mulai pertama kali kuliah, mulai 7 tahun yang lalu berarti konsisten setiap tahun itu membuat satu buku. Cita-citanya satu buku 1 tahun, Bante. Satu tahun satu buku. Satu buku. Nah, dan sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke Bante. Boleh dicatat ya besok ya. Alhamdulillah yang belum 7 tahun ada 7 buku. 7 tahun 7 buku. Ya, karena bagaimana kita teknologi canggih secanggih-canggih apapun, buku secara fisik itu masih harus
kita cintai. Oke. Jadi mencintai buku, membaca buku, bahkan kalau bisa menulis buku, itu menandakan bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Oh. Karena seorang sastrawan pernah bilang, secerdas sepintar apapun, kalau kita tidak menulis, maka keberadaan kita tidak ada. Iya. Karena ilmunya tidak tertulis atau ditularkan kepada orang lain, tidak dibagikan kepada orang lain. Maka menulislah, kita tidak akan pernah mati. Jadi seperti menulis di atas batu dibandingkan di atas air, begitu ya Bante ya. Iya. Nah ini bukunya karena sudah habis ya, tapi tadi Bante bawa 12 buku. Nah, 2 buku yang tersisa nanti bisa dipinjam, dilihat, dibaca di perpustakaan Ananda. Bante meninggalkan 2 buku, jadi nanti boleh bergantian bacanya di perpustakaan. Iya. Iya Bante ya. Oke. Kalau enggak nanti boleh follow Instagram, lihat Bante di Instagram juga banyak kayaknya Bante. Q&A-nya banyak. boleh Dan- nanti kalau yang sekalian yang hari ini belum kebagian bertanya, Betul. nah bisa ikuti sesi Q&A di Instagram saya. di Instagram. Wah, ya. Langsung saya sendiri yang jawab. Langsung Bante, bukan Ya. admin nih Bante. Kalau Instagram saya itu @dhira_punno. Kalau di admin saya itu BDP Teamwork. Oh Ya. iya, beda nih Bante ya. Jadi langsung Bante yang jawab. Yes. Oke, nah Bante, mungkin untuk sesi kali ini karena waktu juga yang harus berpisah nih kita Bante sama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi berbicara tentang cinta dengan quote tadi, yang terlihat belum tentu ada, bahkan yang ada belum tentu terlihat. Jadi praktek cinta kasih kita kepada orang lain, bahkan kepada pasangan Anda, pada orang tua Anda dan teman-teman Anda, tidak perlu mengharapkan imbalan ataupun tidak perlu mengharapkan balasan cinta. Kalau kita mencintai orang lain, cukup berhenti di yang penting saya cinta. Iya. Tidak harus memiliki, tidak harus orang itu mencintai kita kembali. Kalau kita membantu orang lain, cukup kita membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Tidak perlu menuntut orang itu baik kepada kita atau harus membalas budi kepada kita. Karena kebaikan kita nggak perlu dilihat orang lain. Iya. Karena itu tetap ada. Betul. Bahkan yang terlihat di sana, di luar sana, belum tentu ada kebajikannya. Itu hanyalah satu hal penampilan saja. Maka untuk terlihat baik itu nggak harus merendahkan orang lain, terlihat benar nggak harus membodohkan orang lain. Cukup lakukan yang baik dan benar. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Ya. Ya, tidak terasa karena waktu juga ya yang harus memisahkan kita, pertemuan kita pada kali hari ini. Luar biasa Bante, terima kasih banyak sekali yang kita dapatkan, terutama yang jomblo-jomblo ya. Mulai dari sekarang mungkin dimulai dari pakai parfum ya Bante ya. Supaya orang bisa mendekat ya. Kemudian lebih wangi lagi kalau seandainya kita berbuat baik, karena wanginya bisa ke segala penjuru. Buat tepuk tangan dong buat kita semua.